Nah, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke topik, perkenalkan saya Dian Prita dari Dunamis Education Team. Lalu di sini saya perkenalkan juga ada fasilitator atau pembicara pada hari ini, yaitu Ibu Nina Yuliana. Nah, pada hari ini kita akan membahas tiga cara mengajarkan siswa memimpin. Nah, yang nantinya Ibu Nina akan menyampaikan nih bagaimana langkah-langkah kecil yang konsisten untuk membangun budaya kepemimpinan berkelanjutan di sekolah Bapak Ibu. Dan selain itu juga, nanti Bu Nina akan kasih tips bagaimana tips mempelajari atau langkah cara praktis menumbuhkan jiwa pemimpin di dalam diri siswa. Nah, tidak berlama lagi, saya langsung saja berikan kepada Ibu Nina Yuliana selaku fasilitator atau pembicara pada hari ini. Bu Nina, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak, Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bertemu di sore hari ini, sore-sore sambil menunggu waktu berbuka, atau Bapak Ibu yang lagi jalan pulang, lagi terjebak macet. Semoga nggak terjebak macet ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol di sini ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan Budian, kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih cara membangun kepemimpinan siswa ya, gimana siswa kita atau putra-putri kita bisa jadi pemimpin. Nah, itu topik kita di sore hari ini, udah nggak siang ya, udah sore ya. Di sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol, insya Allah sampai pukul 5 sama-sama ya. Ngobrol-ngobrol, saling berbagi bagaimana membangun kepemimpinan siswa-siswi kita ya. Oke, saya mengangkat judul untuk ngobrol-ngobrol kita di Ngabuburit Leader in Me di sore hari ini dengan judul Can Every Student Make a Difference? Jadikan siswa sebagai pemimpin. Oke, eh untuk ini aja, untuk informasi selama webinar nanti boleh Bapak Ibu posisinya mute dulu ya. Nanti jika ada ingin bertanya boleh sambil di-on-kan atau boleh juga Bapak Ibu bertanya lewat chat room ya. Sebelum saya masuk ke topiknya, saya share dulu sedikit mengenai Dunamis. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengenal Dunamis, sebagian belum. Jadi kita kenalan dulu. Dunamis Organization Services adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan human gitu ya, efektivitas, bicara productivity ya. Kenapa? Karena kita percaya dengan misi kita. We enable greatness in people and organizations everywhere. Kita ingin bagaimana bersama Dunamis gitu ya, setiap orang, setiap organisasi bisa menemukan kemuliaannya. Dunamis ini sendiri berdiri sejak tahun 1991 dan sebagai pemegang lisensi satu-satunya di Indonesia dari Franklin Covey. Franklin Covey ini sendiri sebuah organisasi yang banyak bergerak sama ya tadi di consulting, bicara training, bicara leadership ya. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar itu adalah pelatihan Seven Habits-nya. Walaupun tidak hanya itu. Ya, itu sedikit mengenai Dunamis. Nah, Dunamis secara umum ada divisi yang fokus kepada perusahaan-perusahaan. Nah, tadi Budian mengenalkan kita dari education ya. Ada juga divisi yang fokus kepada education.
Nah, divisi yang fokus pada education ini fokus bagaimana membangun kepemimpinan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi atau para dosen, Bapak Ibu guru. Jadi memang fokusnya banyak di sekolah. Salah satunya melalui pendekatan transformasi menyeluruh leader ini ya, yang saat ini sudah ada lebih dari 5.000 sekolah di seluruh dunia gitu ya, lebih kurang ada di 150 negara. Oke, tadi udah kenalan sama Dunamis ya. Tadi udah dikenalkan juga oleh Budian. Saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Nina Yuliana. Saya hadir di sini sebagai bagian dari Dunamis Education, sebagai Practice Coordinator di Dunamis Education Franklin Covey Education di Indonesia. Ya, kita masuk ke topiknya nih sekarang. Can every student make a difference? Jadikan siswa sebagai pemimpin. Agendanya hari ini ada 4 ya. Yang pertama kita akan ngobrolin siswa jadi pemimpin. Bisakah? Ya. Lalu di agenda kedua kita akan ngobrolin paradigma kepemimpinan. Apa sih paradigma kepemimpinan? Nah, yang ketiga baru kita ngomongin tips-tipsnya gimana kita bisa menjadikan siswa-siswi atau putra-putri kita jadi pemimpin. Kalau nanti harapannya kita masih cukup waktu, kita bisa lakukan sesi tanya jawab. Ya, itu yang akan kita lalui bersama dari pukul 4 hingga pukul 5 sore nanti. Kita masuk ke agenda pertama dulu. Siswa jadi pemimpin, bisakah? Nah, langsung kebayang ya Bapak Ibu wajah siswa-siswinya. Kalau di sini yang hadir adalah orang tua siswa, langsung kebayang nih wajah anak-anaknya ya. Di sini kan ada yang dari SD, guru SD, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA ya. Kebayang ya siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita bisakah jadi pemimpin? Nah, sebelum kita menjawab bisakah, saya tanya dulu nih ke Bapak Ibu. Nanti boleh tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Boleh tulis di kolom chat atau boleh juga open mic ya. Kenapa sih kita perlu menjadikan setiap siswa pemimpin? Atau menurut Bapak Ibu perlu nggak sih kita jadikan setiap siswa itu jadi pemimpin? Atau nggak perlu sih Bu, pusing juga kalau semua semua jadi pemimpin? Atau perlu sih Bu gitu? Kenapa sih gitu ya? Kalau perlu kenapa? Kalau nggak perlu kenapa gitu. Boleh ya Bapak Ibu tulis di kolom chat atau boleh juga open mic ya. Aduh nggak bisa ngetak-ngetik nih, jadi open mic boleh. Oke, perlu minimal memimpin diri sendiri. Thank you Bu Syifa ya. Perlu minimal memimpin diri sendiri. Yes, agar percaya diri mereka tumbuh. Thank you Bu Maimunah. Yes, melatih tanggung jawab. Thank you. Ini dari Bu Rukmini ya. Boleh yang mau open mic silakan. Itu di grup udah dikirim. Oh, udah. Oke. Ada lagi mungkin oke, perlu. Sebab pada dasarnya anak-anak memimpin diri sendiri sehingga muncul self-directed learning-nya. Yes, ya. Jadi nggak perlu didorong-dorong ya Bu Ratna ya. Udah bisa self-directed ya Bu Ratna ya. Bener banget. Ya, sebagian besar sepakat nih kita perlu menjadikan setiap siswa jadi pemimpin. Mungkin ada lagi yang mau nambahin sambil sambil nunggu jawaban di kolom chat ya, saya lanjut. Budaya Yes, udah bisa masuk. secara umum ya, secara umum saya bisa melihat jawaban Bapak Ibu nih sepakat nih, iya kita bisa dan memang perlu menjadikan setiap siswa putra-putri kita jadi pemimpin. Yang pertama itu tadi bicara self-directed. Karena harapannya siswa itu bisa memimpin pembelajarannya sendiri. Dia bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya, pada pembelajarannya gitu ya. Tadi ada yang bilang minimal memimpin diri sendiri. Yes. Ya, minimal memimpin diri sendiri. Salah satu ciri memimpin diri sendiri, dia memimpin proses pembelajarannya dia. Nggak nunggu, dia tahu, oh besok ada tugas apa ya. Oke, saya harus harus nyiapin gitu ya. Nggak nunggu disuruh-suruh gitu.
Berikutnya tadi bicara supaya dia percaya diri. Yes, supaya siswa bisa punya yang namanya konsep diri positif, bisa lebih percaya diri. Jadi kita di sini, semua yang hadir di sini kita sepakat ya bahwa kita perlu menjadikan setiap siswa jadi pemimpin. Nah, sekarang saya akan putarkan sebuah video, judulnya JMac ya. Ini cerita tentang seorang siswa, ini SMA siswanya. Di sini ada yang menangani siswa middle dan high school mungkin ya, jadi bisa lebih relate ya. Siswa SMA ini punya kebutuhan khusus ya. Di sekolah ini, tapi dia di sekolah dengan anak-anak lainnya juga. Nah, yang menarik bagaimana kemudian JMac dengan kebutuhan khususnya tetap bisa jadi pemimpin. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk kita lihat video ini lalu sembari kita membayangkan kalau seorang JMac ya bisa jadi pemimpin berarti kan ada lingkungan yang mendukung dia, berarti siswa-siswa lain juga pemimpin yang mendorong kepemimpinan siswa yang lainnya, gitu ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu lihat, lalu bayangkan bagaimana ya kalau di sekolah kita semua siswa bisa jadi seperti itu, ya. Saya stop share dulu saat diputar videonya. Saya izin off cam supaya sinyalnya aman, lancar, dan bahagia, ya. Saya putar dulu videonya. Oke, kita diskusi sedikit ya. Tadi terlihat ya eh JMac-nya terlihat ya teman-temannya ngasih bola terus, ngasih kesempatan. Terus pada saat Jason-nya menang, semua pada pegang wajahnya Jason ya. Oke. Apa yang menarik dari video tadi menurut Bapak Ibu? Tadi ada yang mau komen mungkin? Mau open mic boleh. Tulis kolom chat juga boleh. Apa yang menarik menurut Bapak Ibu dan bayangkan kalau itu terjadi di sekolah kita? Sekolah seperti apa sih yang bisa membuat semua siswa sebegitu mendukungnya gitu? Ada yang mau berbagi dari sisi saya ya, sambil tunggu mungkin Bapak Ibu. Yes, yang memberi kepercayaan pada setiap individu. Thank you, Bu Dia. Bener banget ya. Kepercayaan bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin, dikasih kesempatan ya. Dan bayangkan kepercayaan yang kita berikan itu memberikan dampak yang enggak kecil. Suportifnya sangat luar biasa. Yes. Kenapa kok bisa begitu? Karena di situ semua orang percaya semua orang bisa jadi pemimpin. Benar, ya. Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berkembang dan memberikan dukungan. Yes, ya. Kesempatan itu diperlukan untuk membentuk seorang pemimpin. Benar, ya. Jadi kalau dari situ kita tahu banget bahwa ternyata kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang apa ya bakat-bakatan, tapi kepemimpinan itu sendiri adalah satu proses bertumbuh ya. Kepemimpinan itu tidak sekedar dilahirkan, ada proses pembentukannya, lingkungan yang mendukung, orang-orang yang mendukung, pemahaman atas kepemimpinan itu sendiri, bahwa ketika saya diberikan tanggung jawab, saya perlu menunjukkan bahwa saya layak dipercaya. Saya perlu punya akuntabilitas gitu ya. Sehingga tahu bahwa proses kepemimpinan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, ya, tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi sebuah proses di mana proses pembentukannya ibaratnya dengan kepercayaan bahwa semua orang, setiap siswa itu bisa jadi pemimpin, bibitnya tuh pasti ada, gitu ya. Bibitnya tuh pasti ada. Tinggal bagaimana lingkungannya dari bibit yang ada ini ditaruh di tanah yang menumbuhkan kepemimpinan, sehingga bertumbuh kepemimpinannya. Ya, nah dalam proses membangun bibitnya itu apa sih yang perlu kita lakukan ya? Secara umum tentu
kita perlu ngajarin kepemimpinannya itu dulu, karena bisa jadi ada anak-anak yang nggak paham. Oke, kalau saya dikasih tanggung jawab, saya harus gimana sih? Apakah saya dikasih akuntabilitas? Nah, gitu kan. Jadi memang kita perlu ada pembelajaran langsung yang membahas tentang kepemimpinan itu sendiri, ya, yang bisa disesuaikan dengan value sekolah kita. Kalau kita orang tua, siswa yang bisa disesuaikan dengan value keluarga kita. Kita berikan pemahaman secara direct, secara langsung, ya. Selain itu, kita berikan juga pendekatan yang terintegrasi. Artinya, selain pembelajaran yang memang membahas apa itu kepemimpinan, bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana kita membangun inisiatif, bagaimana ketika ada tantangan kita tidak mudah menyerah, itu ada di pembelajaran langsung. Lalu, di dalam pendekatan terintegrasi, di dalam mata pelajaran yang lain, kita mengintegrasikan. Contohnya, di dalam pelajaran IPA, mereka melakukan percobaan yang sulit. Kita bisa ingatkan, oke, kita sudah belajar bagaimana kita jadi orang yang tidak mudah menyerah. Apakah seorang pemimpin mudah menyerah? Tidak. Yuk, kita coba lagi percobaan sains ini. Nah, ini kan pendekatan-pendekatan yang memang sarananya itu adalah latihan atau percobaan sains, itu sarananya. Tapi tetap value yang kita masukkan tetap tentang kepemimpinan. Ya, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan? Bagaimana di dalam prosesnya kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswi kita, bahwa seorang pemimpin tuh tidak berhenti pada dirinya sendiri. Pemimpin-pemimpin besar itu memberikan dampak, memberikan kontribusi. Salah satunya melalui pembelajaran service learning atau pembelajaran pelayanan. Ya, service learning bagaimana dengan apa yang dia miliki, dia berlatih kepemimpinan dengan memberikan manfaat kepada sekitar. Nah, itu yang bisa kita lakukan kalau kita di sebuah sekolah ataupun di dalam keluarga. Di dalam keluarga kan nggak ada ya Bu yang namanya pelajaran langsung. Bisa saat makan malam sambil ngobrol kita kasih nilai-nilai value tentang kepemimpinan yang mau kita ajarkan. Pendekatan terintegrasinya gimana Bu? Saat si anak sedang melakukan sesuatu, misalnya dia lagi bantuin masak, terus tadi ya, aduh, ternyata nggak ketemu nih bahannya. Yuk kita berpikir kreatif. Kita kan udah belajar atau kita kan sudah bahas waktu itu bagaimana setiap orang untuk dia bisa maju, dia perlu terus berpikir kreatif. Nah, di dalam keluarga juga bisa melalui pendekatan seperti ini. Ya, jadi kalau kita kupas dari video Jemek tadi, apa sih yang dilakukan di sekolah tersebut? Yang pertama tentu adanya pembelajaran langsung, adanya pendekatan terintegrasi, dan pembelajaran pelayanan. Sehingga itu nggak hanya satu dua siswa. Hampir semua siswa tahu bahwa saya pemimpin. Dan saya bisa mendorong orang lain juga jadi pemimpin. Leaders create leaders, gitu ya. Nah, saya maju sedikit. Dalam proses, tadi katanya ada pembelajaran langsung ya, Bu? Yes, ada pembelajaran langsung. Nah, saya belum kebayang nih, Bu, pembelajaran langsungnya kayak apa. Kalau di sekolah gitu ya. Saya belum kebayang gimana nih ngajarin langsung ke anak-anak tentang kepemimpinan. Nah, saya putarkan satu video lagi, contoh dari mengajarkan langsung topik kepemimpinan ya. Nah, di dalam video ini, direct lesson ini berbasis kepada pembelajaran Seven Habits ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah mendengar tentang Seven Habits ya. Seven Habits ini sendiri adalah eh, awalnya dimulai dari buku yang ditulis oleh Stephen Covey ya, yang berpegang kepada kepercayaan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Sehingga dalam Seven Habits dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri,
Lalu kemudian kemampuan dari memimpin diri sendiri ini dikembangkan dengan kemampuan bersinergi dan memimpin orang lain, dipimpin atau memimpin orang lain. Jadi dia bisa untuk dirinya dan dia juga bisa untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, saya putarkan dulu videonya bagaimana sih kita ngajarin kepemimpinan ke anak-anak yang mungkin masih kecil gitu ya. Gimana sih ngajarin kepemimpinan anak-anak yang mungkin masih kelas 1 SD? Ya, saya putarkan dulu videonya. Akan diskusi sedikit ya dari video ini. Tadi terlihat ya bagaimana mulai dari anak yang kecil sampai anak yang tadi ya udah agak lebih dewasa dijelaskan bagaimana dan melalui contoh-contoh ya tentang kepemimpinan. Ketika ini terjadi, kamu gimana? Nah, memang ada slot khusus, ada waktu khusus yang didedikasikan untuk mengajarkan value dan konsep kepemimpinan itu, gitu ya. Itu yang ada di bagian yang namanya pembelajaran langsung atau direct lessonnya, gitu ya. Nah, selain direct lesson, tadi kalau kita lihat ada juga pendekatan terintegrasi yang menguatkan ya. Oh, nggak cuma di pelajaran ini, kepemimpinan tuh diulang-ulang, diingetin, dan juga ada praktek nyata di dalam service learning atau pembelajaran pelayanan. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi, bisakah setiap siswa jadi pemimpin? Tentu saja bisa. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti akan jawab juga, yes, bisa. Tadi kita udah lihat di video JMAC gitu ya. Di video tadi direct lesson bagaimana siswa diajarkan tentang kepemimpinan. Nah, kita masuk ke agenda kedua nih. Ngomongin paradigma kepemimpinan. Ya. Seringkali di zaman saya dulu ya, nggak tahu mungkin Bapak Ibu terasa ya, paradigma umumnya kepemimpinan hanya untuk beberapa orang. Terasanya gimana? Di kelas itu biasanya adanya ketua kelas, lalu wakil, lalu sekretaris, sama bendahara. Bapak Ibu relate nggak? Nih, zaman saya dulu begitu. Jadi seolah-olah yang bisa memimpin ya 4 orang ini di kelas gitu. Di luar adalah ya udah penghuni kelas itu saja, tapi dia bukan dia pemimpinnya gitu. Karena pemimpinnya ya 4 orang itu aja gitu. Ya mungkin bisa lebih lah. Biasanya bendahara 2 gitu ya. Bendahara 2, sekretaris 2 lebih lah. 5 atau 6 orang gitu. Paradigma umumnya sehingga itu berdampak tanpa kita sadari bahwa orang yang nggak kepilih jadi ketua kelas dan jajarannya, ya kita cuman ngikut aja. Seringkali kita kalau misalnya apa namanya kelas kosong, kita teriak nih ketua kelas, tuh gurunya nggak ada gitu. Padahal kan sebenarnya itu urusan kita juga. Tapi kita ngerasa ya orang ada ketua kelas dong yang kerjain gitu. Bapak Ibu relate nggak sama hal yang kayak gini? Saya coba tanya dulu deh. Kalau relate boleh deh kasih jempol. Atau di sekolahnya Bapak Ibu nggak kayak sekolah saya dulu ya. Relate nggak Bapak Ibu yang masih ya begitu ya, masih terbatas kepemimpinannya? Zamannya sekolah ibu dulu. Yes, bener ya. Thank you Bu Dewi Fatimah udah ngasih jempol. Relate ya, bener banget ya. Nah, kalau itu terus-terus dijalankan, ya itu yang muncul ya. Dulu, iya bener. Biasanya yang disuruh sama guru hanya ketua kelas dan timnya. Bener. Sehingga yang lain tidak merasa bertanya. Iya, benar. Thank you Bu Ratna. Saya juga kayak gitu. Dulu saya kalau ada kelas kosong, saya teriak tuh. Ketua kelas, gurunya belum datang. Sekretaris cek dong, di mana tuh gitu. Gitu ya. Terus tanpa kita sadari ya, kadang-kadang saya suka ngerasa, ih yang disayang hanya ketua kelas. Dan entah kenapa zaman saya dulu, ketua kelas tuh kalau di sebelumnya udah jadi ketua kelas, kemungkinan dia kepilih jadi ketua kelas lagi tuh jadi lebih besar gitu. Jadi ya bisa jadi selama dia misalnya di SD, kalau dia udah jadi ketua kelas, ya dia muter-muter aja di jajaran kepemimpinan. Kalau nggak jadi ketua kelas, jadi wakilnya atau jadi bendahara, muternya ya dia-dia aja gitu. Gitu ya. Saya pribadi saya belum pernah ngerasain jadi ketua kelas tuh.
gitu ya. Nah, ini paradigma umum. Boleh nggak sih? Boleh, nggak salah, tapi nggak efektif. Ya, kalau kita ngomong membangun kepemimpinan, paradigma ini tanpa kita sadari memberikan kesan bahwa yes, kepemimpinan tuh hanya untuk beberapa orang. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya setiap orang bisa kok jadi pemimpin. Itulah gitu ya. Kalau kita terus pakai paradigma ini tanpa kita sadari, ya akhirnya saya ada masa ngerasa bahwa ya ngapain saya repot-repot orang pemimpinnya ketua kelas. Kalau misalnya disuruh guru bikin apa, ya udah kita nunggu ketua kelas gitu. Menimbulkan inisiatif nggak? Enggak. Ya kita tinggal nunggu ketua kelas. Saya nggak tahu Bapak Ibu berasa relate nggak dengan ini. Sehingga paradigma ini yang perlu kita geser. Gesernya ke mana? Gesernya ke paradigma kepemimpinan. Kita percaya bahwa setiap orang bisa kok jadi pemimpin. Terbukti loh. Tadi ya, Jason itu anak yang autis. Tapi dengan diberinya kesempatan, diberinya kepercayaan yang sesuai dengan kemampuan dia bisa menunjukkan dia bisa jadi pemimpin. Ya, ya tadi kita sudah lihat dan saya yakin Bapak Ibu kalau kalau kemudian memikirkan ini lebih dalam, bahwa ternyata nggak usah nungguin paradigma kepemimpinan gitu ya. Kalau saya di dalam Islam tuh diajarkan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nggak mungkin itu salah. Jadi nggak mungkin itu salah. Jadi pada dasarnya kita semua punya potensi jadi pemimpin. Begitupun siswa-siswi kita, gitu ya. Begitupun siswa-siswi kita. Nah, jadi dari paradigma umum tadi, kita perlu geser dulu ke paradigma kepemimpinan, baru kita memproses tadi ya, memberikan pembelajaran langsung, melalui pendekatan terintegrasi, melalui pembelajaran pelayanan gitu ya. Nah, apalagi sih yang bisa kita lakukan agar setiap siswa bisa jadi pemimpin? Nah, kita akan masuk ke agenda ketiga nih, Bapak Ibu. Tips menjadikan setiap siswa pemimpin. Yang pertama sekali ya, selain melalui pembelajaran langsung tadi ya, tadi judul besarnya ya, di dalam kelas sendiri kita perlu mengidentifikasi potensi dan bakat setiap siswa. Ya, kenali kekuatan anak. Kenali kekuatan siswa-siswi kita. Setiap anak pasti punya bakat. Yang kita tahu melalui bakat itu mungkin kita bisa menumbuhkan kepemimpinan. Seperti tadi, Jason. Dia lewat kecintaannya pada basket. Nah, ini caranya gimana, Bu? Ya, kita bisa lewat angket. Kalau kita siswanya kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita udah bisa berikan angket. Kalau 1, 2, 3 kita bisa berikan angket tapi yang pertanyaannya lebih simple. Ya, di kelas 1 mungkin ditambah angket ke orang tua mengkonfirmasi gitu ya, sehingga data kita lengkap ya. Oh, yang ini punya ditambah observasi kita. Wah, ternyata anak ini punya bakat loh di urusan desain. Yang ini jago banget loh, suaranya bagus. Yang ini kelihatan banget nih punya people skill. Yang ini orangnya seneng menolong. Nah, kita tahu bakat-bakat yang ada, potensi yang ada di kelas kita. Kalau kita orang tua, kita kenali ada 5 anak, kita kenali dengan masing-masing kekuatannya mereka. Itu yang pertama, identifikasi dulu potensi dan bakat setiap siswa kita. Ya, lalu dari situ kita bisa bikin peran-peran kepemimpinan. Pastikan setiap siswa punya peran kepemimpinan. Jadi tidak hanya yang namanya peran kepemimpinan tuh hanya ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara. Urusan memastikan kehadiran udah nggak di kita lagi. Di sini siapa yang mau bantu ibu menjadi attendance tracker? Saya Bu, oke kamu bisa. Siapa yang mau bikin bacain
berita di pagi hari, morning announcer, apa aja Bu yang perlu dilakukan? Cukup kasih diingatkan di morning announcer hari ini tanggal berapa, hari ini pelajarannya apa saja, dan ada nggak agenda spesifik, misalnya hari ini olahraga jangan lupa topiknya pakai basket ya, misalnya. Morning announcer tugasnya itu. Siapa yang mau bantu? Siapa yang bisa bantu ibu jadi teacher assistant? Teacher assistant ngapain, Bu? Nanti ngingetin kalau ada tugas-tugas dari ibu. Ya, kamu ingetin teman-teman dan kamu ingetin ibu juga. Kalau ternyata due udah deket, teman-teman masih banyak yang belum ngumpulin, Bu, mungkin teman-teman nggak paham. Boleh ya, gitu. Atau siapa yang jadi transition leader? Transition leader ngapain, Bu? Di antara pelajaran, kalau gurunya belum datang, tugasnya transition leader memastikan teman-temannya, kita udah mau ganti pelajaran nih, guru matematika belum datang. Yuk, saya bisa isi pakai tebak-tebakan, tapi pastikan anak-anak atau teman-teman kalian ada di situ. Nah, bayangkan berapa banyak potensi ya yang bisa diasah dengan memberikan peran kepemimpinan di kelas. Ya, ini kan melatih kepemimpinan siswa-siswi kita. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara apa? Diskusi, ya. Tentukan dulu di kelas ini perlu peran kepemimpinan apa saja, dan kita tidak menunjuk. Sebisa mungkin kita meminta mereka yang menawarkan diri, karena disitulah mereka berlatih inisiatif. Lalu apalagi selain di kelas kita mulai bangun nih peran kepemimpinan di sekolah juga ya. Kalau di SMP ada OSIS, yes. Tapi di luar anak OSIS berarti yang lain nggak jadi pemimpin dong. Bisa loh, di luar anak OSIS ada library leader. Bisa jadi kita jadi siswa yang bertanggung jawab kalau ada siswa baru untuk New Student Orientation Team. Untuk kenal dengan lingkungan sekolah di luar MPLS, kadang-kadang ada anak pindahan. Kita bagian jadi New Student Orientation Team. Kita kenalin lingkungan sekolah, value sekolah, kita kenalin guru-guru nantinya, kita kenalin nih ini kelas berapa aja, terus apa aja sih peraturan di sekolah. Nah, ini bisa di tingkat sekolah. Kita juga bisa loh melibatkan siswa-siswi yang punya kepedulian tentang lingkungan. Nah, Green and Clean Recycling Team, atau kalau di sekolah kita ada hidroponik, atau kalau sekolah kita SMK, Bu, kita ada proyek-proyek yang fokus kepada ininya kita, kejuruannya kita. Boleh, ada leader yang menangani proyek-proyek di luar OSIS tadi. Sehingga siswa tahu bahwa saat dia sekolah, dia punya ownership. Saya nih leader loh di sini, saya perlu bertanggung jawab. Ownership atas sekolah, atas pembelajarannya, atas diri dia di kelas itu akan meningkat. Ya. Berikutnya, kita juga kalau tadi di kelas kita berharap mereka tidak kita tunjuk, mereka menawarkan diri, begitu juga saat kita melakukan proses rekrutmen untuk peran kepemimpinan tingkat sekolah tadi. Kita tawarin, kita lagi cari student leaders untuk posisi ini, taruh. Yang mau silakan kirim application leadership event misalnya, atau application leadership yang ini nih. Application for lead. Nah, ini dia latihan kan, saya mau jadi tour guide. Kenapa saya bagus? Coba bayangin. Ada apa aja di sini? Mereka berlatih literasi, mereka berlatih inisiatif, mereka berlatih mengenali kekuatan mereka dengan meminta mereka melamar untuk peran kepemimpinan yang mereka mau, tapi tidak ditunjuk. Ya, itu yang menumbuhkan kepemimpinan. Ya. Lalu bikin sistem di mana nantinya akan ada mentor dan transfer keterampilan kepemimpinan. Sebagaimana ketua OSIS ada handover ke ketua OSIS yang baru, peran kepemimpinan yang lain juga gitu. Kalau misalnya kita mau bertukar, saya habis jadi transition leader, saya mau bertukar dong. Saya mau bagian cleanliness leader deh. Oke, sebelum kamu pindah,
nanti calon transition leader kamu bisa bisa belajar dari kamu ya, gimana sih jadi transition leader yang baik. Ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab dia pada perannya, membimbing pembelajaran dan siswa ngerasain, oh gini ya kalau jadi mentor ke siswa yang lain. Ya, ini bisa dipakai tentu Bapak Ibu perlu sesuaikan juga dengan budaya sekolahnya Bapak Ibu. Ya, kalau saya wrap up, nah kita masih ada waktu nih nanti buat kita tanya jawab ya. Kalau saya wrap up ya dari diskusi kita di sore hari ini, yang pertama bahwa setiap siswa bisa jadi pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan tuh bisa dibangun melalui pembelajaran langsung, pendekatan terintegrasi, dan pembelajaran pelayanan. Yang ketiga, yuk kita juga berikan peran kepemimpinan untuk siswa-siswi kita, baik di tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Ya, saya akan tutup presentasi saya dengan mengambil quotes dari Stephen Covey. Ya, leadership is communicating people's worth and potential so clearly that they come to see it themselves. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Bu Dian. Silakan Bu Dian. Ya, baik Ibu Nina, terima kasih atas pemaparannya mengenai 3 cara bagaimana mengajarkan siswa menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan nih sama Ibu Nina apa saja langkah-langkahnya, lalu tips bagaimana mengajarkan siswa menjadi pemimpin. Tadi juga sudah dikasih oleh Bu Nina untuk ringkasannya. Nah, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan yang ditanyakan mengenai topik ini? Oh, baik, Bu Nina, dari Ibu Siti Rahmawati. Wati. Baik, Yes. Bu Siti dari mana, Bu? Ya, selamat sore Bu. Saya Selamat sore, dari Bu Siti. Salam Al-Ikhlas. Oke, selamat sore. Ya, ini Bu mau menanyakan tadi kan ada seven habit atau 7 kebiasaan yang Yes. diterapkan untuk membangun kepemimpinan. Boleh direview kembali 7 kebiasaan itu apa saja, Bun? Soalnya tadi Oke. Tadi belum sempat dibahas lebih detail ya. ya. Boleh, boleh. Sebentar saya share ininya ya, Seven Habits-nya. Oke, saya share dulu di sini. Seven Habits, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sekaligus mungkin beberapa malah justru bertanya Seven Habits itu apa ya? Jadi dengan pertanyaan Ibu ini jadi bisa lebih jelas lagi karena tadi di video direct lesson-nya itu bicara tentang Seven Habits ya. Saya share dulu di sini. Nah, eh secara umum Seven Habits ini sebentar, yes ya. Ini bicara bagaimana kita semua bisa jadi orang yang efektif ya. Kita semua bisa jadi orang yang efektif. Dimulai dari yang ada di layar ini adalah namanya maturity continuum atau skala kematangan. Kematangan apa? Kematangan emosi, ya. Kematangan emosi. Kalau di siswa-siswi kita gambarnya pohon, ya, pohon. Nanti kita ada analoginya. Nah, eh dari tingkat kematangan yang paling bawah nih Bu, yang dependence ini kan bicara kita jadi orang yang tergantung. Contohnya tadi siswa gitu. Kok belum dikerjain tugasnya? Ya, belum ditanyain nama guru. Nah, itu kan depend. Dia mengerjakan nunggu guru nanyain gitu ya. Nah, boleh nggak sih? Boleh. Tapi kita tahu itu nggak akan efektif ya. Tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara dia menunggu. Nah, untuk itu kita perlu bergerak ke independence. Independence ini adalah mandiri, siswa yang mandiri. Gimana sih kita bisa bergerak dari dependence, dari orang masih menunggu ya, ya pokoknya saya kalau nggak disuruh ya nggak jalan gitu, nggak punya inisiatif gitu, merasa jadi korban. Kita bergerak ke independence menjadi orang yang mandiri. Nah, menjadi orang yang mandiri ini fokusnya di saya. Saya tahu bahwa saya mampu
menuntaskan apa-apa yang jadi tanggung jawab saya. Kira-kira begitu. Untuk bisa ke situ caranya gimana? Mulai dari kebiasaan. Saya share di sini. Nah, kebiasaan satu di proaktif ini fokus bagaimana kita percaya hidup kita adalah tanggung jawab kita. Kita mau sukses, perlu kita yang mengusahakan. Begitu juga siswa belajar. Kamu mau maju, Bapak Ibu guru nih fasilitator. Orang tua tuh pendukung supporting kamu. Tapi yang menentukan kamu mau maju, itu aktor utamanya kamu. Ini ada di habit satu. Karena sadar hidup saya adalah tanggung jawab saya, maka saya perlu merencanakan hidup saya. Itu ada di habit 2. Saya perlu bikin perencanaan. Oke, sekarang saya anak TK. Anak TK emang bisa bikin perencanaan, Bu? Bisa. Anak TK. Tadinya saya nggak bisa naik sepeda roda 2. Saya mau bisa naik sepeda roda 2. Perlu perencanaan nggak? Yes. Nah, itu diajarin di situ. Kalau sekarang kamu anak TK nggak berani bicara di depan, kamu pengen nggak jadi anak TK yang bisa mau bicara di depan? Mau, Bu? Nah, itu ada di sini nih, di habit 2. Jadi dengan kesadaran hidup kita adalah tanggung jawab kita, maka kita merencanakan hidup kita. Tapi rencana kalau nggak dieksekusi nggak jalan. Mengeksekusinya pakai habit 3. Put first thing first. Kita punya yang namanya prioritas. Kalau kamu mau bisa sepeda roda 2, naik sepeda roda 2, apakah kamu nunggu aja nunggu mama nemenin naik sepeda atau kamu menjadwalkan? Oh ya, saya mau bisa naik sepeda roda 2, maka saya perlu berlatih. Oh ya udah, saya berlatihnya sore-sore deh. Senin, Selasa, Rabu deh. Soalnya Kamis saya ada ngaji. Nah, itu ada di sini nih, di habit 3. Ya, bahkan anak TK juga bisa, gitu ya. Maka ini dia udah sampai di tahapan mandiri. Tapi kita tahu mandiri saja tidak cukup. Makanya di sini ada private victory ya, personal effectiveness. Dia fokusnya di personal. Sementara di sudut manapun dalam kehidupan kita nggak bisa hidup sendiri. Kita bersinergi, berkolaborasi dengan orang lain. Makanya kita perlu move ke interdependence atau kesaling tergantungan yang fokusnya sudah ke kita. Kalau independence fokusnya di saya, interdependence fokusnya di kita, ya. Bagaimana nih kita bisa bekerja sama di kelas? Bagaimana nih kita di keluarga bisa bekerja sama? Bagaimana di proyek ini kita bisa menuntaskan proyek bersama? Ini bicaranya udah kita. Nah, ketika udah berhubungan dengan orang lain, dimulai dengan pemahaman bahwa semua orang bisa loh mendapatkan kemenangannya. Maka kita dimulai dengan paradigma think, win, win. Ya, bagaimana saya memikirkan kemenangan orang lain selain kemenangan saya sendiri? Saya ambil contoh anak TK lagi. Saya punya mainan mobil merah, adik saya mau main juga. Gimana ya saya tetap bisa main dan adik saya ikut bermain atau dia bisa mainan mobil merah juga? Nah, ini ada di sini. Nah, think win-win ini perlu dikomunikasikan dengan komunikasi yang efektif. Dengan cara apa? Habit 5. Seek first to understand, then to be understood. Saya dengerin dulu deh, kenapa adik saya mau mobil merah juga sekarang? Kenapa dia nggak main balok aja? Saya dengerin dulu deh, gitu. Tapi saya nanti sampein juga. Oh, ternyata dia main mobil merah karena katanya dia udah bosan main balok. Oke, saya juga pengen main mobil merah. Atau kita tukeran. Atau saat ini kita main mobil merah sama-sama, tapi saya jadi polisinya dulu, dia pengendara terus tukeran. Nah, di sini bisa muncul ketika mereka berkomunikasi, sehingga ada yang namanya sinergi. Sehingga fokusnya sudah ke kita. Itu skup kecil anak TK. Apalagi di anak SMP, anak SMA, itu kepake. Nah, kenapa mesti 7? Di 6 udah selesai, kita udah berpikir kita, gitu ya. Habit 7 ini melingkari seluruh habit, menunjukkan bagaimana habit-habit ini hanya bisa jalan ketika kita jalanin habit ke-7. Habit ke-7 adalah habit sharpen the saw, atau mengasah gergaji, atau merenew, memperbaharui diri kita. Yang terdiri dari 4 dimensi, tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Kalau kamu mau jadi orang yang bisa berpikir positif untuk proaktif, kita harus tidurnya cukup, asupan makanan baik,
lalu kita juga memilih bacaan yang bagus, itu untuk pikiran, lalu hubungan kita dengan sekitar juga baik, itu untuk hati, dan hubungan kita dengan pencipta juga baik, gitu. Sehingga kita jadi orang yang matang, ya, baik secara tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Begitu kira-kira Bu Rahmawati. Semoga sudah sedikit menjawab Seven Habits-nya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Tadi juga sudah ada contoh-contoh penerapannya kalau di sekolah PAUD gitu ya Bu, atau TK. Ya, 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 intinya yang saya tangkap itu kita ngajarin tanggung jawab, perencanaan, prioritas, terus win-win yes, solution atau problem yes, solving, terus yes, kemampuan menyimak, listening itu yes. ya, habit 5. Baru setelah itu kemampuan dia memahami orang lain. Nah, Keren. itu terima kasih. Sama-sama Bu Rahmawati. Oke, tadi nampaknya ada satu juga yang lagi raise hand tadi ya, Bu Dian ya? Iya, betul Bu. Atas nama Ibu Arinda Triana. Iya, Halo betul, Bu. Bu. Halo, Bu. Halo Bu Arinda. Saya manggilnya Bu Triana atau Bu Arinda Bu, nih? Bu Oke, Arinda, Ibu. baik. Oh iya, Ibu. Ada saya perkenalkan, nama saya Miss Arinda dari Sekolah Madania. Salam Jadi tadi kenal Miss Arinda. salam kenal, Ibu. Jadi yang tadi tentang yang dibahas tentang peran kepemimpinan, kebetulan kami sudah menerapkan juga di kelas, Ibu. Yes. Cuman mungkin selama ini kami menerapkan itu tapi tidak paham istilahnya seperti itu. Nah, tapi kan tadi yang saya dengar pembahasan dari Ibu itu bahwa peran-peran kepemimpinan yang diterapkan di kelas itu yang misalnya menjadi attendance tracker, morning announcer, teacher assistant dan lain-lain itu harusnya didiskusikan dulu ya Ibu. Yes. Nah, nah kalau yang kami lakukan Ibu, khususnya yang saya lakukan di kelas itu biasanya eh, cara memilih peran kepemimpinan ini selain dari misalnya meminta anak-anak memilih, eh, kan ada anak yang tipe tidak punya inisiatif Bu atau tidak proaktif sama sekali Oke. di kelas. Oke. Nah, nah untuk siswa yang seperti itu biasanya kami menunjuk berdasarkan ini eh, biasanya berdasarkan duty time, Ibu. Jadi kayak misalnya, oh Senin dutinya ini, jadi kami Oke. pilihnya berdasarkan itu. Apakah yang kami lakukan itu boleh seperti itu atau yang harusnya yang eh, bagusnya seperti apa? Terima Oke. kasih, Ibu. Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Yang pertama, kita ujung dari peran kepemimpinan ini kan sebenarnya kita berharap bahwa siswa-siswa itu berlatih inisiatif, punya ownership atas kelasnya, gitu ya. Nah, biasanya kami mengajak bahwa sebelum ngomongin peran kepemimpinan tuh tiap kelas idealnya unik ya, berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda, Bu? Berangkat dari misi kelasnya, ya. Idealnya setiap kelas tuh punya misi kelas. Kita mau selama setahun ini kita pengen kelas kita dikenal sebagai kelas yang seperti apa sih? Misalnya, Bu Arinda ngajarnya di SD, SMP atau SMA? Saya asumsi dulu ya. Suara saya terdengarkah oleh Bu Arinda? Oke, kelas 2 ya. Thank you. Terima kasih Bu Syarifah. Oke. Miss Arinda kelas 2 ya. Jadi misalnya kita di kelas 2 nih eh kita pengen pertanyaannya gini. Kita pengen kelas kita tuh seperti apa sih gitu ya. Kita pengen kelas kita seperti apa sih kelas 2? Oh, pengen kelas yang ramah. Oke. Suka belajar. Oke. Terus sama seru misalnya.
Ya, ini cuma contoh. Oke, untuk menjadikan kelas yang ramah, suka belajar, dan seru, itu kita perlu peran kepemimpinan apa saja. Kalau kelas yang ramah berarti kita ada apa ya di situ? Ini Bu, friendship leaders. Yes, kita perlu friendship leaders. Apalagi? Jadi, bisa jadi tiap kelas punya peran kepemimpinan yang berbeda-beda. Ya, lama dong Bu diskusi. Ya, karena kita sedang membangun kepemimpinan siswa-siswi kita. Ya, it takes time. Ya, tapi disitulah muncul ownership-nya. Udah nih, udah didiskusikan. Oh, ada peran kepemimpinan ABCD. Nah, idealnya memang kita meminta siswa untuk memilih. Kalau ada siswa yang ternyata dia nampaknya masih perlu dibantu inisiatifnya, kita berikan opsi daripada kita tunjuk langsung. Jadi misal kita berikan opsi, Nina, Ibu lihat Nina punya kemampuan loh untuk detail. Waktu pelajaran apa, Ibu? Misalnya kita bilang, kalian detail, Ibu Nina itu detail. Bisa nggak Nina bagian attendance tracker gitu? Bisa nggak di bagian attendance tracker? Jadi kita tawarkan, tapi sebelum tawarkan kita kenali, karena tadi makanya pertama kenali dulu potensi anak-anak kita, sehingga kita dorong. Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh aja sebenarnya, tapi ownership-nya, berlatih inisiatifnya menjadi berbeda ketika dia dengan willingness-nya sendiri, dia memilih peran kepemimpinan. Begitu Bu Arinda, Miss Arinda, kira-kira semoga sudah cukup menjawab. Siap, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nah, baik, terima kasih Ibu, Ibu atas pertanyaannya. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Oh ya Bapak Ibu, saya izin kasih link NPS dan barcode ada di chat. Mohon dapat dibantu diisi untuk menjadikan Dunamis Education lebih baik lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mengenai topik hari ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada Ibu Nina. Kalau Baik. begitu, Ibu Nina, terima kasih atas waktunya sudah mengisi sesi pada sore hari ini. Lalu Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya sudah mau join bersama kami ngabuburit bareng bersama Dunamis Education. Nah, Bapak Ibu, kita selain di hari ini akan ada di tanggal 6, 10, dan 11 dengan topik yang berbeda. Apabila Bapak Ibu ingin ikut bergabung lagi dengan kami, silakan mengisi link yang telah diberikan oleh RM atau PM yang menghubungi Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu boleh dong dibuka kameranya karena saya akan melakukan sesi foto bersama. Baik, di sini ada dua slide. Saya ambil slide pertama dulu ya, Bapak Ibu. Saya hitung, satu, dua, tiga. Nah, tunggu sebentar. Saya mau save dulu fotonya. Sekarang untuk slide kedua, saya ambil dulu fotonya. Satu, dua, tiga. Ya, bentar ya. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu ya di sesi berikutnya. Bapak Ibu sehat selalu. Selamat berbuka puasa. Semoga besok kita bertemu lagi nih di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih Bu banyak Nina. Bapak Ibu. Thank you Bu Terima Dia. kasih Sampai semuanya, ketemu Bu lagi. Aziza, Terima ilmunya. kasih. Nah, Dede. terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Bu cantik banget, Terima kasih Masya Allah. semuanya. Terima kasih.
Barakallah. Selamat berbuka puasa Amin. semuanya. Selamat berbuka Ya, puasa. terima kasih Bu Terima kasih Bu Zahra. Zahro. Bu Zahro. Baik, kalau begitu saya izin tutup Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Selamat berbuka Boleh, puasa, sehat Ibu selalu. Dian.